Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Lutfia, mahasiswi aktif semester 1 Program Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Dan kita berjumpa dalam podcast Celoteh Bunda. Kali ini saya akan membahas topik strategi dakwah Islam di era modern. Nah, tentunya saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh narasumber kita. Beliau juga adalah mahasiswi aktif semester 1 Program Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Saya ditemani oleh Kak Syarifah Aini. Assalamualaikum Kak Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Syarifah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kakak, yang sudah kita ketahui ya Kak ya, dakwah dalam Islam itu semua umat muslim memiliki peran yang aktif untuk mengembangkan dakwah. Cuman perbedaannya dakwah zaman dulu dengan dakwah di zaman sekarang ini banyak sangat perbedaannya, jauh berbeda sekali pastinya. Apa aja sih Kak perbedaan yang Kakak tahu tentang dakwah, cara dakwah dalam era modern seperti saat ini? Menurutku perbedaannya itu yang pertama, kalau dakwah zaman dahulu itu susah diakses untuk orang-orang di luar jangkauan. Dulu tuh misalnya pengajian itu hanya ketika ada kiai-kiai atau bunyai. Nah, ketika itulah mungkin kita bisa mengakses untuk pengajian, untuk mengaji. Namun yang lain yang tidak mempunyai akses tersebut, tidak punya relasi itu, mungkin tidak bisa ikut. Nah, berbeda jauh dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini sudah banyak platform, sudah ada media sosial. Kita buka saja, kita mencari pencaharian tentang dakwah, kita sudah dapat tuh ilmunya. Apa yang mau kita cari? Namun jangan lupa telaah kembali ilmu tersebut. Benar juga ya Kak ya. Kalau zaman dulu ya kita bisa dapetin dakwah hanya dari mimbar masjid, ustadz atau ustazah yang ceramah di sana. Kalau zaman sekarang kita bisa lihat ada ya di YouTube, ada Facebook, Instagram dan sebagainya. Ya. Nah, semakin berkembangnya cara dakwah Islam ini pasti ada tantangannya Kak. Ya, benar sekali. Nah, tantangan untuk daerah modern sekarang ini itu adalah pertama, karena mudahnya kita menyampaikan sesuatu, jadi kita juga terlihat mudah sekali salah. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, walaupun satu kata, ya kan? Benar. Jadi kita nggak bisa nih, nggak bisa kita bilang ke audiens kalau misalnya ini tuh hanya untuk kalangan ini saja. Jadi kita yang harus pandai-pandai menyampaikan di era digital tersebut. Ya, lebih bisa memfilter ya. Iya, benar. Mensaring apa yang harusnya kita share atau tidak. Iya, gitu kan? benar sekali. Nah, karena lebih banyak adanya hoax atau berita-berita yang tidak betul. Oke Kak, menurut Kakak nih, saran Kakak, bagaimana caranya kita agar bisa melaksanakan atau menjalankan dakwah di era digital seperti ini? Kalau menurut kami ya, mulailah dari hal-hal yang terkecil, seperti mengajak teman sholat, itu sudah termasuk dakwah. Tetapi caranya ya dengan sopan, dengan santun, dan mereka mau mengikuti ajakan kita. Jangan kita mengajaknya dengan secara diskriminasi, itu tidak baik ya kan. Nah, jadi dari hal terkecil itu kita bisa melakukan hal besar untuk ke depannya. Ya, jadi betul. kuatkan dulu fondasi yang kecil ini biar kita bisa melakukan dakwah yang lebih besar. Ya, kita sepertinya kita ngajak mereka pergi ke kajian, Ya, pergi sekali. ikut seminar-seminar juga. Itu mungkin sama juga ya Kak. Bisa cara kita seminar Islam contohnya kan banyak itu. Sekarang kan banyak yang kayak tentang rumah tangga yang baik dalam Islam seperti itu ya Kak ya. Oke, baik Kak, terima kasih untuk semua saran dan masukan dari Kakak hari ini. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itulah sedikit podcast kita pada hari ini tentang strategi dakwah Islam di era modern atau era digital saat ini. Terlebih terkurang, saya Lutfia mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyaksikan podcast ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai teman-teman pendengar, kembali lagi di podcast Bincang Santai yang berjudul Strategi Dakwah Islam di Era Modern Digital yang terkhusus untuk anak muda. Saya mahasiswi aktif dari STAI Ibnu Sina Batam, program PAI semester 1, dan tentunya saya tidak sendiri dong, ditemani dengan mahasiswa aktif juga, yaitu Kak Lutfia yang biasa saya panggil Bunda. Halo Bunda, apa kabarnya nih? Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, alhamdulillah. Nah Bunda, kita sekarang mau membahas tentang strategi dakwah Islam yang terkhusus untuk anak muda. Menurut Bunda nih, bagaimana cara menyampaikan strategi dakwah ini terkhusus kepada anak muda zaman sekarang? Ya Kak, dakwah ini tidak tertuju hanya pada orang tua aja ya zaman sekarang benar. Ya. Banyak sekali anak-anak muda yang bahkan hijrah, mereka ikut kajian-kajian muslim ya kan. Cara kita menyampaikan dakwah kepada mereka ya yang lebih mudah untuk mereka terima. Banyak yang kita ketahui seperti kayak Ustadz Hanan Hataki, Iya, benar. mereka berdakwah, Ustadz seperti itu berdakwah melalui platform seperti podcast yang kita buat saat ini pun juga termasuk dakwah. Dari Instagram, Iya. dari Facebook, dari TikTok, YouTube, Ustadz Abdul Somad semua juga itu merangkul sampai ke kalangan anak-anak muda. Nah, kalau begitu, menurut Bunda sendiri, apa materi yang pas nih untuk anak muda? Kalau untuk materi ya Kak, banyak sih. Yang paling diminati sama anak-anak muda yang saya tahu itu ya tentang nikah muda. Ya, betul kan? sekali. Tapi di masjid-masjid Batam, kemarin saya juga tahu, itu ada beberapa kegiatan anak-anak muda banyak sekali mengikutinya. Contohnya Run for Palestine, terus archery panahan itu untuk meminta donasi warga Sumut juga itu mereka juga buat, dan itu pun banyak didatangi oleh kaum anak muda. Dan di situ juga mereka juga ada kajian khusus anak muda setiap malam Ahad. Ada juga banyak yang kalau di Masjid Agung yang sekarang kita tempati ini ada juga pembahasan fikih wanita setiap Ahad juga. Masya Allah, ternyata materinya sudah banyak sekali. Hanya tinggal kita sebagai anak muda inilah yang mau atau tidak ya kan Ya, untuk betul. menyampaikan dakwah tersebut atau menjalankannya. Ya. Nah, satu lagi boleh nggak Ya, pertanyaan? boleh. Untuk pesannya untuk anak muda di zaman sekarang ini apa pesan dari Bunda? Pesan dan saran untuk anak-anak muda di zaman sekarang, gunakanlah smartphone kalian dengan tepat. Apapun itu, kalau seandainya kita gunakan dengan salah, pasti salah jalannya. Tapi kalau seandainya kita benar menggunakannya, penggunanya benar, insya Allah benar. Kita gunakan smartphone kita, digital kita, itu untuk mengembangkan dakwah Rasulullah SAW. Saya rasa itu saran yang bisa saya kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk Bunda Lutfia sudah menyampaikan Sama-sama, materi Kak Syarifah. pesannya untuk podcast kali ini. Alhamdulillah, berhasil pula acara podcast kita kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.